Bapak Ibu, waktu PJBL untuk yang mengajarnya siapa ya, Pak Heriman atau Bapak Ibu semua? PJBL itu base learning yang bukan media pembelajaran. Pak Pak Yopi, Pak. Oh, Pak Yopi. Pak Yopi, Dua, Bu. oke, 2 kali tatap muka Pak Yopi ya. Terus kemudian media Iya, Bu. pembelajaran juga sudah diajarkan oleh teman-teman ya, mungkin ada Ibu Sierra, Pak Heriman, ada Pak Bagus gitu ya. Pak Haidir, Bu, yang mengisi kemarin. Oh, Pak Hidir, oke. Untuk Pak Hidir kemarin Bapak Ibu diajarkan tentang apa ya Bapak Ibu? OBS. OBS sama shortcut, Bu. Oh, OBS sama Aplikasi video. Oh, oke. Baik, Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak bingung semua. Ini di sini hanya ada beberapa yang Pak Alpin, Pak Heri, Bu Niken yang komen. Terus kemudian sepertinya Ibu Tika sudah paham ya, Ibu Tika? Sudah Ibu Tika. paham, Bu, tapi saya belum sama. Jadi saya kan bukan ngajar Java, saya itu ngajarnya web. Jadi Oh, memang begitu. masih masih itu loh, masih apa ya bahasanya itu melihat kurikulum Oracle sama kurikulum yang untuk sekolahan itu yang mana yang mau akan saya masukkan ke RTL. Soalnya kan nanti juga sampai project kan, Bu, sampai media. Jadi yang betul-betul saya pahami biar saya ambil Oh gitu ya, Bu. oh Ya, ya. makanya saya teman-teman kemarin sebelum berarti hari itu kemarin ya pada Ya, tanya baik, ini kita Ibu tugasnya Tika, apa terima sih? kasih. Oh ya, sepertinya banyak yang masih bingung. Oke, begini saja. Berarti mm, saya coba buka share materi dulu ya, Bapak Ibu. Bukan share materi sih. Saya share tugas seperti apa sih yang seharusnya Bapak Ibu lakukan. Saya tunjukkan tugas dari kelas lain ya, Bapak Ibu ya. Mohon izin, tunggu sebentar. Saya matikan video dulu ya, sebentar. Kemudian Bapak Ibu, ini sudah lengkap ya Pak Heriman, biar nanti untuk penjelasannya saya tidak berulang. Insya Allah lengkap ya, udah 21 ya. Kurang 5 orang kayaknya, Bu. Oh, kurang 5 orang. Baik. Bapak Ibu, saya mohon izin sebentar, saya matikan video, saya mute dulu, saya coba cari filenya ya Bapak Ibu. Enggak. Baik, Bapak Ibu, saya coba share screen ya. Ini saya bukakan kumpulan tugas di kelas lain. Saya coba share screen. Em, Oke, tunggu dulu. Share konten.
Sudah terlihat ya, ada paparan saya di sini. Saya coba buka dulu. Ya. Ini sudah. Di sini sebetulnya ada ada 8, sebetulnya ada 7 format, tapi ada tambahan job sheet ini dari teman. Saya coba jelaskan format 1 sampai format 7 ke Bapak Ibu. Yang pertama yaitu terkait format 1, analisis keselarasan kurikulum. Nah, apa yang dimaksud analisis keselarasan kurikulum yang dimaksud? Bapak Ibu kelas Java Foundation ya, makanya saya ini tidak tunjukkan yang Java Foundation, tapi saya tunjukkan yang Database Foundation. Pada prinsipnya begini Bapak Ibu, terlihat jelas nggak? Enggak ya? Kurang besar. Yang besar ya, saya coba zoom. Oke. Terlihat Bapak Ibu? Oke. Sudah terlihat ya? Jelas nggak Bapak Ibu? Jelas, Bu. Baik. Ini saya ambilkan contoh punya Pak Acep dari SMK Wirakrama Bogor. Sebetulnya kita itu tugasnya cukup 1 KD saja. Cukup 1 KD, yaitu dianalisis keselarasan kurikulum Oracle. Nah, tapi untuk Pak Acep ini beliau menyelesaikan 1 semester. Nah, kita cukup 1 KD aja. Contoh yang paling yang di sini, nanti saya contoh di sini yang basis data merepresentasikan tipe data pada basis data, membuat record, tabel, dan field, membuat kode SQL dasar, mengelola tabel, dan sebagainya, sampai membuat perintah SQL untuk mengakses multitabel. Nah, di sini dia itu selaras dengan kurikulum industri yang membahas tentang apa? Nah, di sini membahas tentang menggunakan basis data relasional pada MySQL atau Oracle. Untuk pembahasan data ini, dia itu rujukannya di Oracle kemarin, itu dia chapter keberapa atau section keberapa. Oh, gitu. Ya, dihubungkan saja. Jadi yang membahas tentang record, tabel, field, seperti itu, di pembahasan terkait apa, di section keberapa di... Oh iya, di FUKK gitu ya. Ya, intinya seperti itu. Jadi untuk keselarasan industri, Bapak Ibu formatnya ya. Jadi KD kurikulumnya apa, KD kurikulum Oracle-nya apa, kemudian IPK dan materi Oracle-nya seperti apa. Nah, Bapak Ibu, untuk IPK ini, untuk yang di sebelah sini, KD kurikulum kan kita ambil dari spektrum ya Bapak Ibu ya. Terus yang di sini, IPK-nya juga ikut yang di spektrum. Jadi IPK ini tetap dengan yang spektrum SMK, tetapi hanya ditambahkan keterhubungannya dengan KD industri. Oh. Ya, sampai format 1 saya jelaskan. Analisis ini yang dinamakan format analisis keselarasan kurikulum. Baik. Yang gimana, Bu? Dimana? Bagaimana Ibu? KD industri itu yang ngambil dari mana? KD industri itu langsung aja kalau misalkan Ibu di sini ya bingung, langsung aja masuk ke sini. Section 6 di sini. Oh. Modul Oracle atau section 6. Nah, ini materinya di section 6 ditambahkan. Mungkin membahas tentang query untuk DDL, query untuk DML misalkan kalau untuk di basis data ya. Oke. Oke. Sampai sini cukup ya? Cukup. Saya bisa lanjut ke format kedua ya Bapak Ibu? Siap. Oke, baik. Saya masuk ke format kedua. Di sini, tunggu. Nah, yang ada keterhubungannya tadi tentang tabel ya, saya cari dulu yang tabel. Ini. Di sini,
untuk kompetensi dasarnya, nanti Bapak Ibu akan mengusung materi apa dulu? Mempresentasikan tipe data kan tadi kan ya, tipe data, record, tabel, field, sampai fungsi di basis data. Kemudian, ya, kemudian di sini materinya apa saja? Oh, Materi yang akan disampaikan apa saja? Yang tadi saya cukupkan ini aja ya, yang ada keterhubungan. Nah, terus kemudian nanti pada pembahasan ini, Pak Heriwan sepertinya ada yang mic. Oke, makasih Pak Heriman. Terus kemudian di sini kan langsung ada materinya ya Bapak Ibu ya. Terus habis itu menggunakan tipe data dan sebagainya, multi tabel. Terus Bapak Ibu ada judul proyeknya yang nanti akan diberikan ke peserta didik. Contoh berbasis ini menggunakan ini aplikasi point of sales, atau kemarin ada beberapa yang membuat data atau database untuk aplikasi perpustakaan kayak gitu. Nah, kalau misalkan di Java Foundation itu saya contohkan misalkan salah satu materinya pengenalan variabel ada juga kan ya Bapak Ibu ya. gitu mungkin Bu. Bikin Atau perulangan atau apa itu yang if conditional. iya, penjualan sederhana gitu misalnya. Iya, nanti ada contoh kasus sedikit saja, aplikasi sedikit, nggak harus aplikasi sih sebetulnya. Proyeknya itu bagaimana mendesain, atau mungkin ERD itu kayaknya ERD itu masuknya ke basis. Kemarin nggak ada ERD, nggak ada. Ya ERD di basis data, maaf. Mungkin yang ini aja Bu, kayak yang fungsi perulangan, fungsi kondisional misalkan, ini ya diaplikasikanlah kira-kira aplikasi apa sih yang ada yang nantinya bakal menggunakan itu. Kayaknya masih sederhana gitu nggak Pak? Iya, sederhana saja. Sederhana. Sekiranya sampai materi itu ke peserta didik. Saya rasa ini udah biasa ya diimplementasikan di Bapak Ibu. Cuman kalau untuk yang ini, misalkan kalau untuk pengenalan kayak contohnya ya Alis sama Greenfood. Alis sama Greenfood Bapak Ibu baru dapat kemarin kan ya? Atau sudah pernah dapat sebelumnya? Greenfood? Itu yang bukan Alis dan Greenfood, Bu. Kalau Alis dan Greenfood itu kalau itu fundamental. Ya, fundamental. Java fundamental ini Java Foundation, Ibu. Iya. Ya, Aplikasinya apa tidak kemarin? ada Alice. Iya. Aplikasinya menggunakan NetBeans. Iya, NetBeans. Oh ya, boleh. Ya prinsipnya terkait materi itu nanti materinya apa saja, terus baru dibuat judul proyeknya. Itu kedua. Terus yang ketiga, format ketiga itu format RPP-nya Bapak Ibu. Di sini tidak ada format khusus yang kami berikan, karena tiap sekolah itu kan masing-masing ya Bapak Ibu ya, untuk formatnya. Jadi monggo kita kembalikan ke Bapak Ibu terkait pembelajarannya, materi pokoknya apa, nanti alokasi waktu dan sebagainya disesuaikan saja. Sekali lagi ini untuk Pak Acep, ini kayaknya beliau hampir 1 semester sekalian dia buat RPP project-nya. Tapi kita hanya 1 KD kan? Ya, kita 1 KD aja Ibu. Tapi kalau mau 1 semester boleh. Monggo, kalau mau 1. Ya, tapi prinsipnya kita cukup 1 KD saja Ibu. Dari awal sampai akhir sama gitu, guys. Iya. Nanti di sini baru yang turunan dari sana dibuatkan ini garis besar dianya. Nah, GPIM-nya. Ibu, sebentar Ibu, mau bertanya. Untuk materi Java itu kan adanya di PBO itu ada di kelas 11 dan 12. Nah, ini kita mengambil bebas, boleh dari kelas 11 atau 12 atau bagaimana. Kemudian ini hanya KD pengetahuan saja, untuk keterampilannya tidak ada. Hanya pengetahuan saja. Oh iya, begini Bu, nanti saya contohkan yang lain ya. Ini kebetulan saya pas bukanya yang ini, nanti saya contohkan yang lain. Ada pengetahuan, ada keterampilan. Saya jawab yang pertama dulu. Apakah nanti diimplementasikan di kelas 11 atau di kelas 12 atau kayaknya Java Foundation di kelas 11 sama 12 ya Bu ya?
Iya. Iya, ada. Dua-duanya ada. Iya. Kelas 11 ada, kelas 12 ada. Ada. Oke. Mau diterapkan di mana? Kita prinsipnya menyerahkan kembali ke Bapak Ibu. Silahkan mau diimplementasikan di kelas 11 atau kelas 12. Yang penting ketika Bapak Ibu mengambil satu KD itu ada KD yang sekiranya Bapak bisa hubungkan atau Bapak Ibu bisa hubungkan dengan KD dari Oracle kemarin. Gitu. Baik, Bu. Baik. Ya. Berarti yang ada korelasinya dengan yang dari Oracle itu ya, Bu ya. Yang penting kita ambil salah satu KD seperti itu ya, Bu. Terima kasih. Iya, betul. Itu saja. Ini kebetulan saya pas buka pas dia 1 semester. Tapi nanti saya coba contohkan lagi ya, Bu ya. Saya lanjutkan yang ini. Untuk garis besar isi medianya, di sini dituliskan indikator atau IPK-nya apa. Ini pengetahuannya ya. Terus ini prakteknya membuat DCL dan sebagainya. Terus kemudian ini materi pokoknya. Materi pokoknya membahas tentang data definisi language, data manipulasi language, sama data control language. Nah, sumber referensinya ini sebetulnya bisa Bapak Ibu tambah. Bisa dari model Oracle 6.4 atau terus ditambahkan dari paper yang Bapak Ibu baca atau mungkin dari sumber buku lainnya yang Bapak Ibu baca ini bisa ditambahkan. Penjelasan garis besar isi media. Terus, kemudian saya langsung masuk ke jabaran materi. Di jabaran materi nanti dijelaskan secara detail jabaran materi yang dari GBIM itu tadi lanjut ke jabaran materi. Menjelaskan tentang DDL, DML, DCL, TCL misalkan. Materi pembelajarannya ini nanti alur sajiannya slide pertama, slide membuka gambar materi yang akan dipelajari. Misalkan visualisasinya cukup Bapak Ibu tuliskan berupa video atau video pembelajaran kayak gitu boleh. Atau mau didetailkan seperti ini juga silahkan. Menampilkan KD slide pertama, terus slide kedua menampilkan apa, terus slide ketiga apa, misalkan ini alur sajian detailnya. Nah, dari jabaran materi ini, kemudian Bapak Ibu bisa masukkan ke format ke-6, format sini nanti total waktunya di Bapak Ibu isi setelah Bapak Ibu memperkirakan isinya ini di dalam sini. Di sini menjelaskan tentang DDL, DML, DCL, TCL, dan sebagainya tetap. Terus kemudian sinopsisnya apa, treatment musiknya kira-kira yang seperti apa. Kemarin kan untuk musik itu usahakan pakai yang free lisensi ya. Nah, terus kemudian di sini slide 1, animasi visual layar ini misalkan muncul musiknya. Kemudian ada naratornya berbicara misalkan. Terus penggunaan SQL dan selanjutnya. Nah, ini nanti didetailkan untuk skenario-nya atau storyline-nya. Di sini berapa detik misalkan. Oh, 30 detik. Oke, slide kedua yang materi turun di sini. Profil pengajar tadi kan muncul, profil pengajar. Terus habis itu naratornya sambil direkam ya nanti assalamualaikum dan sebagainya. Ini di sini berapa menit? 1 menit. Terus slide ketiga. Slide ketiga tentang teks kompetensi dasar tujuan misalkan. Ya, kita sudah mulai membahas tentang DDL, DCL dan sebagainya. Di sini kurang lebih 1 menit untuk tampilan slide-nya. Kemudian teks penjelasan database. Ada narator, ada suara musik, terus kemudian berapa detik tampilnya. Di slide kelima sampai nanti di terakhir, di sini untuk pembahasan mungkin agak panjang ya, ada 2 menit untuk screen ininya. Terus pembahasan tentang DDL 3 menit, dan seterusnya sampai slide-nya Bapak Ibu selesai. Teks terima kasih, gambar logo RDBMS misalkan. Di sini ada musiknya, terus kemudian ada naratornya. Terus di sini durasi waktunya berapa detik. Itu untuk yang storyline format 6. Sekarang saya masuk terakhir format 7. Di format 7 ini nanti adalah format yang akan digunakan oleh Bapak Ibu ketika
melakukan, kan tadi ada proyek ya Bapak Ibu ya, misalkan proyeknya dibuat berkelompok kah atau perorangan kah, contoh membuat sistem aplikasi perpustakaan lah misalkan gampangnya. Di sini persiapannya seperti apa? Memastikan software pendukungnya bisa nggak peserta didiknya? Oh ya bisa. Berarti nanti cukup kompeten atau sangat kompeten. Kalau ini kebetulan rentangnya. Nah, apakah ada standar rentangnya? Tidak ada. Standar rentang adalah pencapaian kompetensi di sini untuk ini akan ke sekolah Bapak Ibu masing-masing. Ada yang nilai 7 sampai nilai 10, ada juga yang kemarin cuman dapat maksimal 4. Jadi 1 sampai 2 kriterianya apa? 1 kriteria seperti apa, 2 seperti apa, 3 atau 4 terakhir itu. Ada juga yang pakai 10, 20, 70 sampai 79 atau 80, 89 atau 95 sampai 100 juga silakan. Kebetulan ini yang punya Pak Acep dia pakai standar nilai 7, pakai angka digit pertama saja. Jadi nilai maksimal beliau 10 bukan 100. Nah, nanti untuk di tempatnya Bapak Ibu silahkan disesuaikan saja. Nah, terus di sini membuat use case diagram. Nah, terus kemudian misalkan kebetulan ini kan karena tadi saya infokan lengkap ya untuk yang punyanya Pak ini kan satu semester padahal cukup satu ini saja, satu KD saja. Nanti diisikan saja hasilnya, skor komponennya. Saya rasa Bapak Ibu insya Allah sudah paham ya kalau terkait ini. Ini format penilaiannya. Terus kemudian ada tambahan job sheet. Kebetulan di Pak Acep ini ada tambahan job sheet. Job sheet ini digunakan untuk melakukan penilaiannya Bapak Ibu. Untuk melihat peserta itu. Untuk ditambahkan job sheet. Ini juga boleh, tapi prinsipnya di kita itu cukup di format 1 sampai format 7. Dan apakah semua KD cukup 1 KD? Nah, ini kebetulan Pak Acep ini kemarin buat presentasi proyek akhirnya sekaligus membuat videonya ini ya, video pembelajarannya. Ini sudah ada media pembelajaran yang sudah diselesaikan oleh Pak Acep. Nah, terus ini ya, saya coba cek ya apakah ini. Telat dari tadi. Orang saya padahal libur ini gimana sih? Nah, Bapak Ibu, ini video yang dibuat oleh Pak Acep kemarin. Jadi yang dituliskan di skenario kemarin itu loh, Bapak Ibu, yang tadi dituliskan di format 6 atau format 6 itu beliau sudah langsung implementasikan penjelasannya semuanya untuk videonya. Jadi nanti terakhir Pak Acep pakai apa? Tunggu dulu Bu, sepertinya ini video sama media pembelajarannya juga sudah dibuat sama beliau. Jadi yang tadi kan ada tulisannya bersama siapa, ada profilnya, kemudian kompetensinya dan sebagainya. Plus videonya juga sudah ada. Jadi yang sudah dibuat di sini dibuat juga di berupa video oleh beliau. Gitu. Baik, Ibu siapa tadi yang ini mau bertanya? Oke, saya Bu Heri. Iya Bu Heri, gimana? Apa berarti besok ini presentasi kita di sini ini mempresentasikan semua format 1 sampai format 7. Iya. Menjelaskan gitu, nggih? Iya. Oke, terus ini medianya yang Pak Acep itu terserah kita mau pakai apa, nggak harus pakai OBS kan? Nggak apa-apa, terserah Bapak Ibu. Bisa pakai PowerPoint atau bisa pakai, kalau misalkan Bapak Ibu langsung coding gitu loh Bu, misalkan langsung coding nunjukin gitu, kan bagus pakai OBS ya, atau screen recorder yang lain, monggo silakan Bapak Ibu bisa. Ya, soalnya kemarin agak bingung ya, Tan. Ya, gitu. Oh ya. Kita bikin apa, bebaskan pakai aplikasi apapun bebas. Iya. Iya. Intinya kita juga bikin produk yang sesuai dengan slide-slide tadi yang di apa itu CM itu, nggih. Gitu. Iya. Ya. Paham, betul. Paham. Terima kasih, nggih. Makasih. Ya, baik. Bapak Ibu, saya sedikit melanjutkan ya, saya sedikit menjelaskan sekalian RTL-nya.
Bapak Ibu, di sini kan nanti setelah presentasi proyek selesai, Bapak Ibu selesaikan, kemudian kan dilampirkan ya, ini jadi lampiran untuk RTL. Di lampiran RTL ini saya tunjukkan ke Bapak Ibu. Di sini nanti harapan kami adalah ketika Bapak Ibu sudah mendapat materi dari balai, sudah mendapat materi Oracle, sudah dinyatakan selesai, harapannya nanti akan ada rencana tindak lanjut. Nah, di sini rencana tindak lanjut itu nanti untuk mengembangkan bahan ajar dari hasil penyelarasan kurikulum terlampir, ini yang dimaksud nomor 1, ini adalah yang 7 format tadi. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menyelesaikan presentasi proyek, berarti nanti Bapak Ibu nomor 1 ini sudah terpenuhi gitu loh Bapak Ibu. Terus kemudian mengimplementasikannya di kapan, di kelas mana. Nah, tadi pertanyaannya Ibu siapa ya? Maaf. Antara kelas 10, 11 atau kelas 12, ya kami kembalikan. Bisa di tahun ini atau tahun depan kembali. Kalau misalkan database foundation yang awal-awal itu materinya tentang apa Ibu? Atau contoh ya yang tadi saya balik lagi misalkan gimana Java Ibu? Java Foundation bukan database foundation. Oh ya sorry, yang Java Foundation untuk materi pertama apa Ibu? Materi pertama kan itu apa namanya sih? Data ya, kelas ya, tipe data gitu ya, kelas 11. Oh iya boleh. Data, ya. Ya boleh. Begini, kalau misalkan tipe data, terkait tipe data. Bapak Ibu kebetulan sudah ada ini di KD Spektrum SMK membahas tentang tipe data. Kemudian Bapak Ibu hubungkan dengan kurikulum industri, misalkan. Oh ya sudah ketemunya di section pertama misalkan. Anggaplah begitu. Mengenai ini, Ibu udah susun semua sampai bahan ajarnya GBIM, CM, sampai storyline, sampai sudah terbayang nih saya akan menjelaskan tipe data ini nanti dalam bentuk video pembelajaran yang seperti apa. Misalkan Bapak Ibu sudah selesai semua, tapi ketika mau diimplementasikan, itu kan udah masuk di semester awal ya Bu ya, di semester 1 awal-awal atau di bulan Juli misalkan, bulan Juli atau Agustus. Atau sudah lewat waktunya sudah kemarin kan harusnya kayak tipe data kan pasti di awal-awal ya, itu kan udah lewat nih pelaksanaannya Juli atau Agustus misalkan. Sudah disampaikan di Agustus. Nah, terus bahan tayang Ibu yang Bapak Ibu buat ini nanti kapan mau diimplementasikan? Agustusnya udah lewat nih kayak gitu kan. Berarti tuliskan saja tidak apa-apa kalau memang mau diimplementasikan Agustus berarti Agustus tahun 2021. Ya. Ya, ini yang nomor 2-nya. Terus yang untuk nomor 1 kan tadi udah dipenuhi nih, yang di format 1-7. Kemudian melaksanakan hasil penilaian belajar. Nanti Bapak Ibu ini harapannya nanti ketika sudah diimplementasikan kan Bapak Ibu akan melakukan evaluasi pembelajaran. Oh iya, saya mau menjelaskan tipe data dengan menggunakan video pembelajaran seperti ini. Ternyata targetnya seperti apa? Target di siswanya. Siswa sangat paham ketika dibuat media pembelajaran yang Bapak Ibu susun, misalkan. Di situ nanti akan muncul analisisnya kan ya Bapak Ibu ya. Nah, terus, nanti pada akhirnya itu pembelajaran Bapak Ibu itu nanti bisa untuk menyusun karya tulis ilmiah atau mungkin di PTK ya untuk menyusun PTK. Nanti dibuatlah paper jurnal. Jadi ketika menjelaskan tentang tipe data menggunakan video pembelajaran yang disusun seperti ini dengan materi dari Oracle tambahan seperti ini misalkan dan seterusnya, nanti hasil ketercapaian nilai peserta didik sampai 90 misalkan. Oh berarti media pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan atau yang Bapak Ibu lakukan atau skenario pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan ketika menjelaskan tentang tipe data ternyata diterima dengan baik oleh peserta didik, sehingga nilainya rata-rata nilai siswa 90 di atas 90 misalkan. Maka Bapak Ibu bisa menuliskan ke dalam sebuah paper ataupun makalah ataupun jurnal yang nantinya akan dipublikasikan di jurnal BPMPV KPTK. Makanya di sini nanti ada persetujuan dari kepala sekolah dan ada persetujuan dari penyusun, tanda tangani penyusun, ada persetujuan dari kepala BPMPV KPTK. Jadi kira-kira sudah kebayang nanti apa yang akan
di rencana tindak lanjut. Tapi ini nanti aja dibahasnya. Untuk rencana tindak lanjut, kita masuk ke yang ini sejak format 1 sampai format 7 ya Bapak Ibu. Ya. Atau saya coba lihat kembali untuk ini kebetulan ada kumpulan, oh ini RTL ya. Saya coba cari yang saya coba cek. Oh ini implementasi bahan ajarnya udah selesai. Sebentar Ibu. Dewi Rima, yang kebetulan satu ini ya. Coba saya buka punya Bu Enung ya. Sudah terbuka punya Ibu Dewi misalnya. Coba. Ini saya coba buka punya Ibu Dewi ya. Ya. Sorry. Nah, ini yang punya Ibu Dewi Rima. Di sini 1 KD yang saya maksud itu tadi Bapak Ibu. Contoh ya, ini menjelaskan konsep kelas, metode, dan objek, terus penerapan dari ini, terus kemudian indikatornya sama ini di materinya. Sebetulnya di sini cukup ditulis saja section berapa. Section sekian di Oracle misalkan. Nah, di sini baru materinya. Kebetulan ini yang ada ini fundamental kemarin kan pakai ALIS ya, ALIS sama Greenfoot. Jadi dia tuliskan di sini. Ini 1 KD, ini 1 KD saja yang punyanya Ibu Dewi. Nah, terus habis itu saya bukakan format 2-nya. Format 2-nya Ibu Dewi ini nanti membuat project dengan menggunakan ALIS atau pembuatan BIP menggunakan ALIS. Nah, ini kan karena pembuatan kelas, metode, dan objek. Nah, terus kemudian ini 1 semester saja. 1 KD saja. Terus kemudian saya coba lagi. Untuk RPP-nya, beliau menggunakan RPP yang 1 lembar ya, yang sekarang modelnya. Jadi tiap sekolah itu kan beda-beda ya Bapak Ibu. Jadi kami tidak menentukan format yang khusus untuk RPP. Nah, kemudian di sini sumber referensinya, terus materi pokoknya apa, terus di sini menjelaskan konsep kelas dan sebagainya. Ini garis besar isi medianya, terus kemudian saya coba buka lagi yang format 5-nya. Di sini alur kajiannya dituliskan. Konsep kelas segmen 1, segmen 2, segmen 3. Beliau membuat dalam 3 segmen untuk menjelaskan konsep ini, berorientasi objek menggunakan ALIS. Nah, terus kemudian menjelaskan konsep kelas dulu, merancang program aplikasi dan sebagainya. Di sini visualisasi yang beliau gunakan adalah visualisasi berupa video. Kemudian format 6 itu isinya naskahnya. Berapa menit? Di sini kan sudah ada identitas naskahnya, siapa yang nanti akan jadi narator, siapa yang jadi penulis. Dan saya besarkan dulu Bapak Ibu, mohon maaf. Di sini pembuatan judul proyeknya apa, terus kemudian di sini penulisnya siapa, naratornya bagaimana, sinopsisnya seperti apa. Langsung di sini segmen 1, misalkan tujuan pembelajaran, ada intro musiknya, ada naratornya, guru menjelaskan tujuan pembelajaran PPU dengan ALIS dan seterusnya. Sampai terakhir, yaitu menggunakan PIP tentang kelas, objek, metode, dan OOP. Nah, terus habis itu di format terakhir, format ke-7, itu baru penilaiannya. Penilaiannya berapa persen. Nah, ini yang saya maksud, Bapak Ibu, ada skor perolehan, ada 1 sampai 4 maksimal, ada yang 7
sampai sekian dinamakan kompeten, cukup kompeten, atau sangat kompeten. Nah, itu boleh. Terus di sini untuk persiapan diambil nilai berapa persentasenya dan sebagainya juga silahkan kalau untuk yang format penilaiannya. Terus kemudian ini RTL-nya beliau, ini PPT, oh ini PPT-nya untuk paparannya. Untuk videonya beliau sudah jadi belum ya? Tunggu. Kebetulan Ibu Dewi suaranya terdengar Bapak Ibu? Suara videonya? Iya. Mohon maaf ini kayaknya terulang ini. Sini. Ya. Oke. Mungkin ini untuk yang videonya Ibu Dewi. Jadi Ibu Dewi tadi di sini kan 13 menit ya. Saya cek lagi untuk yang di Ibu Dewi Rima itu tadi harusnya di skenario di format ke-6. Nah, di sini kan ada durasi 30 menit. Nah, mungkin nanti bisa disesuaikan karena kan kemarin itu videonya beliau belum jadi. Jadi yang penting format 1-7 diselesaikan terlebih dahulu, Bapak Ibu. Nah, untuk videonya, Bu, videonya kan belum jadi, belum bisa dipresentasikan. Iya, enggak apa-apa. Nanti videonya menyusul saja. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Saya baca di kolom dalam, ya. Berarti besok pas presentasi atau pas RTL itu videonya belum enggak apa-apa gitu? Enggak apa-apa, Ibu. Iya. Enggak apa-apa. Ada 1-7 itu nggih, ada format 1 iya, itu. Format 7. Iya. Bapak Ibu untuk format 1 sampai format 7-nya belum dapat ya? Belum, Bu. Oh. Oh, iya. Belum. Sudah ada, Bu. Sudah ada? Sudah ada, Bu. Sudah di-share di grup kayak. Oh, itu Bapak Ibu sudah ada di grup, harusnya sih sudah di-share. Enggak, itu Bu, jadi satu, enggak terpisah. Oh iya, enggak apa-apa. Memang untuk di format RTL itu kayaknya menjadi satuan, mulai dari format 1, format 2. Ini beliau pisah karena ketika beliau mungkin untuk memudahkan ini kali ya, ketika paparan atau apa supaya
Oh ya, format satunya, format 2-nya sama. Pada prinsipnya tapi format itu sudah ada semua kan ya? Bu, iya ada. Cuma minta yang tadi mungkin database enggak apa-apa kalau enggak yang Java Foundation. Oh, Maksudnya untuk contoh. kalimatnya ngeten nggih, nggih, nggih. Oh ya, Yang ya. database tadi Nanti enggak apa-apa, Bu. Nggih. oh ya, nanti saya coba tapi saya coba ke Mas Hairiman nanti ya, Mas Hairiman ya. Ya Bu, dikirim ke saya saja Bu, nanti saya teruskan ke Oh peserta. ya, ya boleh. Tunggu ya, Pak. Kemudian ini Ibu Tri. Belum selesai Bu, mohon detailnya. Tadi sudah ya Bapak Ibu. Maaf Bu, tugas yang harus dilakukan kami apa saja? Tadi sudah saya jelaskan. Maaf. Kemarin menikmati libur, tiba-tiba disuruh presentasi. Ya, seharusnya sudah ada diinfokan di grup ya. Untuk format-formatnya sebetulnya untuk presentasi proyek ini adalah gabungan dari materi pertama yang PJPL Ibu dengan yang media pembelajarannya. Jadi di pertemuan pertama yang PJPL yang Pak Yopi jelaskan untuk keselarasan industri sampai keluar untuk KD-nya jabaran materinya. Nah, untuk untuk presentasi atau nanti bagaimana menyajikannya itu di materi media pembelajaran kemarin oleh Pak Haidir. Nah, terus dari sini maaf kemarin ya bingung. Ibu Heri sekarang udah nggak bingung ya. Terus Enggak, Bu. kemudian Cuma begini ya Bu, baik. kemarin mohon maaf. Karena Ya, kami kan ada dua jam kan, jam 8 sampai jam 13. Kami iya. intinya fokusnya yang di Java Foundation-nya gitu, di jam Oh 3 iya. jam. Maaf banget nih, jadi belum fokus ke yang ini materi teori gitu. Maaf. Oh iya, iya enggak apa-apa Ibu. Terus kemudian KD pengetahuan tidak ada ya Bu, hanya keterampilan. Boleh nanti dicek di Oracle-nya. Sepertinya kemarin ada yang paparan. Jadi ada KD pengetahuan, ada KD praktikumnya juga ada. Nah, untuk yang KD yang kita itu sebaiknya yang nanti akan disajikan satu KD itu maksudnya satu KD paket ya Bapak Ibu seperti Ibu Rima tadi. Jadi udah ada praktek, ada apa namanya? Keterampilan gitu. Ada pengetahuan, ada keterampilan. Ya. Nah, satu paket itu nanti kalau memang bisa dihubungkan langsung seperti ini kan, ini menjelaskan ini kan pengetahuan ya Ibu ya. Terus kemudian penerapan itu keterampilannya, terus kemudian dari KDI dukanya nanti dicek kembali di section tentang materinya atau dalam satu section itu Bu misalkan pengetahuan plus penerapannya oh ya sudah ditulis saja KDI indukannya cukup satu. Nah, terus kemudian contoh formatnya ya nanti saya kirim bagaimana Bu poin 2 kalau tidak mengajar Java. Oh ya. Begini, Bapak Ibu pada prinsipnya kayak kemarin itu kan ada juga kasusnya seperti ini. Bagaimana nanti menerapkan di RTL ketika saya nggak ngajar. Nah, kalau yang ada dua alternatif. Yang kemarin itu, yang pertama, media pembelajarannya Bapak Ibu ini, Bapak Ibu pinjem jam ke temannya yang kebetulan ngajar pas materi yang Bapak Ibu buat formatnya. Jadi masuk ke kelas, kalau kemarin yang punyanya Pak siapa itu yang dari Bandung saya lupa namanya Pak Adi kalau nggak salah Pak Adi Sopyan atau siapa. Nah itu beliaunya nggak ngajar di kelas itu. Nah, kemudian tidak mengajar materi Java karena dia beliaunya pemrograman web. Nah, terus kemudian kan tidak mengajar di sini, jadi dia pinjam kelas ke temannya yang nantinya akan diimplementasikan untuk materinya. Ada juga yang sistem rolling, karena sebetulnya beliaunya ngajar Java, tapi kan ada sekolah yang memperlakukan sistem rolling tahun ini mungkin ngajar Java, tahun depan ternyata diberi tanggung jawab untuk yang database. Misalkan ya paling karena prinsipnya mengajar sama-sama jadi pinjem. Atau solusi kedua, Bapak Ibu buat bahan ajarnya selesai sampai bahan tayangnya sampai penilaiannya. Bapak kalau misalkan tidak memungkinkan Bu kalau di sekolah kami untuk pinjam atau bertukar dengan guru lain tidak memungkinkan karena satu dan lain hal misalkan.
Tidak apa-apa, nanti dititip saja ke temannya. Ketika contohnya ibu lain atau bapak lain mengerjakan kebetulan materi itu, Bapak Ibu kasih bahan ajarnya, dititip, kemudian nanti ada penilaiannya juga sekalian, nanti Bapak Ibu yang mengevaluasi, kemudian untuk menuliskan di KTI-nya Bapak Ibu. Nah, itu untuk solusinya kalau tidak ngajar. Di-share formatnya, Bu. Ya, oke. Nanti sebentar ya, Ibu ya. Bu Erni kayaknya untuk tugas diklat ini tetap pakai Java buat koleksi. Ya, besok-besok silakan ya untuk koleksi temannya. Yang ada formatnya mohon di-share. Pak Hairiman coba dicek kembali untuk yang format yang diberikan di grup. Apakah sudah diterima semua oleh seluruh peserta terkait format itu. Baik, Bapak Ibu, itu penjelasan singkat ya. Sebetulnya kalau untuk hari ini kan agendanya Bapak Ibu udah langsung memaparkan 1 sampai format 7. Saya stop sharing. Kita diskusi dulu atau bagaimana? Atau ada yang perlu ditanyakan atau udah cukup jelas? Mungkin kita diskusi dulu, Bu, karena sepertinya banyak peserta yang sebenarnya dari format-format ini yang saya lihat dari yang di-share Pak Yopi ke peserta sebenarnya sudah ada, Bu, 1 sampai 7 itu, cuman mungkin dari format itu peserta belum jelas. Dan tadi alhamdulillah sudah dijelaskan sama Bu Melty. Mungkin dari peserta ada mungkin yang belum jelas dari pertanyaan itu, mungkin kita berikan kesempatan dulu ke peserta, Bu, untuk ditanyakan. Ya, silakan. Pada peserta mungkin yang belum jelas dari tugas-tugas format atau bentuk persentase yang mungkin akan kita laksanakan besok, ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Sepertinya sudah cukup jelas. Cukup jelas ya, Bu. Ya. Begini juga, Bu, ada peserta juga yang bertanya kemarin terkait kan yang di Java itu sudah selesai, Bu, materinya. Ujiannya itu bagaimana Udah nanti? exam. Ujian examnya udah selesai juga ya Bapak Ibu ya? Yang di Oracle-nya? Kalau di Oracle sudah. Di Oracle sudah. Sudah, Ya. Sudah dapat sertifikat juga kayaknya. Banyak yang udah dapat. Ya, baik. Bapak Ibu, begini, kenapa kita tetap memberikan materi dari balai? Harapan kami ketika Bapak Ibu ikut di Oracle saja, Bapak Ibu hanya akan mendapat sertifikat dari Oracle. Nah, kemudian kita kan di balai kami ada kebijakan bagaimana melihat nantinya materi yang Bapak Ibu udah dapat dari balai itu kemudian apakah nanti akan kira-kira akan disampaikan dalam bentuk seperti apa? Pada prinsipnya, kita itu ingin melihat output dari peserta didiknya. Jadi, ketika dapat keterbaruan nih dari Oracle, ternyata Bapak Ibu sudah langsung insertkan di bahan ajarnya Bapak Ibu, sehingga nanti peserta didik sekalipun tidak pernah belajar di Oracle, misal atau belum mengambil kelas di Oracle, paling tidak peserta didik itu sudah terbayang, oh iya saya nanti akan dapat materi seperti ini, atau setidaknya informasi dari industri itu akan sampai ke peserta didik di bahan ajarnya Bapak Ibu, medianya adalah yang sekarang. Kemudian saya sudah dapat sertifikat industri Ibu, ya sertifikat industri itu yang menunjukkan bahwa untuk skillnya Bapak Ibu untuk yang sertifikat completion ya. Nah, harapannya nanti kan Bapak Ibu diikutkan untuk sertifikasi internasionalnya. Nah, jadi untuk yang dari kami harapannya ini nanti Bapak Ibu ketika sudah bisa mengimplementasikan materi industri, kemudian dengan materi balai ini sudah dikombin, sudah dalam bentuk media pembelajaran seperti itu, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat dari balai sebanyak 70 Java Foundation kalau tidak salah 75 CP yang nantinya akan digunakan oleh Bapak Ibu untuk angka kreditnya Bapak Ibu. Nah, kalau untuk sertifikat Oracle seperti itu kan tidak ada CP-nya ya Bapak Ibu. Untuk penghitungan angka kredit dan sebagainya kan
sepertinya perlu sertifikat dari balai. Nah, balai mempersyaratkan untuk menyelesaikan bahan ajarnya Bapak Ibu terlebih dahulu untuk dinyatakan lulus atau untuk dinyatakan selesai di pelatihan yang balai kelola. Nah, terus habis itu kenapa perlu ada RTL? Iya, karena di balai kami itu kan balai penjaminan mutu ya, pelatihan juga. Jadi harapannya apa yang sudah dilatihkan atau yang sudah dimediasi untuk dilatihkan di instansi kami, nanti harapannya adalah ketika ada penjaminan mutunya. Oh iya, ketika kita mau melihat, makanya tadi saya tanya atau di format itu sudah ditanyakan kapan mau diimplementasikan. Nah, nanti harapan kami adalah teman-teman dari balai bisa melihat juga nanti output atau ketika mungkin Bapak Ibu implementasi kami bisa pas kalau situasinya masih seperti ini kemudian disampaikan secara daring. Nah, terus habis itu mungkin kami bisa ikut di kelasnya Bapak Ibu. Atau kalau tidak berarti nanti kami melihat dari hasil evaluasinya Bapak Ibu atau hasil KTI-nya yang nanti akan Bapak Ibu kumpulkan entah dalam bentuk paper ataupun jurnal ke kami. Itu saja. Nanti untuk apabila dinyatakan lulus semua, nanti Bapak Ibu nanti akan kami informasi kemarin didaftarkan di ujian OCCA-nya ya, kalau nggak salah. Ya, itu. Jadi harapannya selesai untuk yang materi ini, materi balai. Intinya mengcombine aja sih, mengcombine dari hasil yang Bapak Ibu dapat atau keterbaruan, atau kalau tidak ada keterbaruan minimal ada singgungan materi yang sama nih, yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu di sekolah, plus tambahan materi dari Oracle. Itu harapan kami Bapak Ibu. Nah, terus habis itu untuk presentasi proyeknya kapan? Begini, kalau harusnya kan hari ini kami hanya, kalau saya sebenarnya bukan pemateri ya, saya bukan narasumber Pak Hairiman. Saya ini hanya ingin, saya ditugaskan untuk menyaksikan presentasinya Bapak Ibu. Sambil saya juga mungkin Bapak Ibu lebih paham ya terkait KD dan sebagainya. Kami hanya ingin mengecek bagaimana Bapak Ibu sudah dapat menghubungkan antara kompetensi industri dan kompetensi sesuai spektrum. Nah, paling kita cuma ngecek, oh ya nanti akan dibuat seperti apa. Untuk memastikan Bapak Ibu juga mengimplementasikan terkait materi, media, pembelajarannya. Gitu. Jadi kalau saya di sini sebenarnya saya juga bukan staf ahli, saya kebetulan di sini hanya penyusun program diklat. Kemarin yang kebetulan ditugaskan untuk melihat Bapak Ibu presentasi. Jadi di program di saya, di jabatan saya di penyusun program diklat, ini kan kita formulasikan ya Bapak Ibu untuk bagaimana Bapak Ibu dapat mengimplementasikan kurikulum industri dan kurikulum sekolah. Nah, nanti kami juga akan melihat apakah program diklat yang kita lakukan ini harapannya adalah ketika sampai ke peserta didik itu sama dengan apa yang Ibu dapatkan ketika di Oracle. Misalkan Bu, kalau misalnya Oracle itu sebetulnya itu materi 1 semester. Iya, nanti Bapak Ibu silahkan lanjutkan untuk membuat KD-nya itu 1 semester Bapak Ibu hubungkan, mana-mana yang bisa dihubungkan 1 semester itu Bapak petakan, Bapak Ibu petakan. Mana yang kaitannya sama kurikulum industri silahkan. Tapi kalau untuk tugas di ini cukup 1 KD saja. 1 KD sampling bahwa Bapak Ibu paham terkait penyelarasan kurikulum industri ini sampai ke dalam media pembelajarannya. Kalau untuk nanti boleh nggak Bu kalau saya mengerjakan 1 semester? Oh ya silakan. Untuk yang Bapak Ibu presentasikan ke kami 1 KD, tapi nanti ketika mau kumpulkan ke kami ini 1 semester. Oh ya saya itu nggak ini kalau 1 KD sulit untuk mengevaluasi hasilnya untuk membuat paper atau jurnal. Saya maunya 1 semester. Oh ya silakan 1 semester boleh.
Nah, ini kan waktunya pendek ya, cuman hari ini, besok sama lusa ya Pak. 3 hari ya Pak Heriman ya. Mic-nya Pak, mic. Masih ada 3 hari Bu pertemuan sampai tanggal 31. Oh Jadi iya, mungkin kalau mau dilihat praktisnya mungkin digabung saja nanti persentase 7 format ini dengan RTL-nya mungkin Bu. oh iya Begitu boleh. ya Bu. Berarti nanti ada yang di RTL itu, ya boleh. Karena kan hari ini Jadi masih pemaparan ini ya, masih penjelasan. Jadi nanti yang RTL masih presentasi proyek itu ya Mas ya, Heriman ya. sebenarnya untuk RTL sudah dijelaskan juga sama Pak Yopi Bu waktu pertemuan kedua kalau tidak salah. Jadi mungkin karena masih tersisa 3 hari, nanti saya bagi 3 kelompok, kelompok hari Ya, pertama, kedua dan ketiga. Jadi ya. sekalian persentase 7 format dan RTL-nya sekalian mungkin Bu. Oh iya, baik Pak. Heriman. Nanti kalau misalkan eh, saya tidak tahu apakah masih tetap saya ataukah nanti Pak Yopi. Insya Allah prinsipnya karena kita sudah sama ini kan ya sudah yang menyusun format 7 format kemarin. Jadi insya Allah siapapun nanti yang presentasi berarti satu KD aja untuk ininya. Mohon maaf Ibu, saya kan nggak ada dasar pemrograman Java, nggak ngajar Java, terus ikut pelatihan Java yang paling dasar. Kira-kira bagaimana cara mentransferkan ke siswa untuk pembelajarannya, sedangkan untuk sekarang di daerah saya siswanya belajar dari rumah. Nah ini di sini Pak Irfandi ya, nah justru eh, saya nggak ngajar pemrograman Java, nggak ngajar Java, terus ikut pelatihan Java yang paling dasar. Kira-kira bagaimana cara mentransferkannya? Baik, Bapak Ibu, Pak Irfandi di sekolahnya tetap ada pelajaran Java ya? Pak Irfandi, Pak Irfandi monitor? Iya Bu. Maksudnya gimana Pak? Untuk yang ada yang guru yang satu namanya Pak Jul. Di pemrograman PPO mungkin. Nah itu yang Pak Jul itu yang terus kemudian yang ada kan pengen tahu yang terus ikut yang ambil yang paling dasar kan untuk pemula ya. Nah kemudian pas ikut nah harus bikin yang bikin presentasi kayak yang sudah dijelaskan tadi. Nah kira gimana itu Bu ya solusinya kalau misalnya saya nggak ada dasar sama sekali. Iya, tapi Bapak ikut terus ya materi Oracle? Yang saya ikut yang mungkin baik. Iya, Pak Irfandi boleh saya bertanya? Iya, Pak Irfandi kemarin untuk yang Oracle udah selesai sampai examnya? Pak Irfandi? Ya, udah Bu, udah. Baik. Udah Mohon sampai izin selesai sebentar. 100%. Oh iya, baik sebentar Pak. Pak Irfandi kan sudah selesai, sudah 100% selesai. Berarti kan berarti Pak Irfandi udah bisa mengikuti seluruh materi. Nah, saya enggak ada dasar Bu, tapi saya selesai buktinya. Saya sudah paham tentang Oracle tersebut. Ya, tentang enggak apa-apa nanti untuk Halo? Ya, Pak. Ya. Ini Bu, untuk ini Bu ujiannya itu kan Bu, kan udah lama itu kan udah pernah ada. Sedangkan saya mungkin peserta yang ke berapa ribu kan. Nah untuk soal-soalnya itu kan sudah ada bocoran kan di internet. Ya, tapi kan begini Bapak.
Kalau misalnya jawab mungkin bisa baca mengulang, Bu. Ya, begini Pak Irfandi. Kalau saya sih sebagai ini kan kami melihatnya begini Pak. Bapak Ibu itu kan bagian dari usaha belajar ya saya rasa. Ya, karena kami sebetulnya apa yang yang kemarin itu Bapak Ibu sudah terbukti nih lulus. Berarti kan Bapak Ibu boleh nggak saya bilang, oh berarti ini sudah kompeten karena sudah ada buktinya, sudah ada keahlian yang sudah tersertifikasi dan dinyatakan lulus. Jadi saya patokannya itu. Kalau saya pribadi saya patokannya, oh Bapak Ibu di atas nilainya 70. Oh berarti kami merasa, atau Bapak Ibu biasanya kalau melihat peserta didik, kalau nilainya di atas 70 atau 80 kan pasti Bapak Ibu langsung memasukkan kategori peserta tersebut ke peserta yang ternyata mampu, ternyata untuk ini peserta didiknya udah bisa, buktinya ada sertifikat tersebut. Nah, sama seperti halnya Bapak Ibu pelatihan. Oh ya, pelatihan ini sudah dinyatakan lulus, berarti kan nanti untuk ininya untuk anggaplah berarti Bapak Ibu juga yang tadinya belum paham, akhirnya paham. Oh ya, jadi untuk kasus Pak Irfandi, saya rasa pengetahuan Bapak juga sudah bertambah terkait materi Oracle Kemarin. Nah, saya nggak ngajar nih Bu di C2, saya nggak ngajar di C3 misalkan, saya ngajarnya cuma di C2 atau pemrograman dasar saja. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, ada beberapa kasus guru yang seperti Pak Irfandi, saya nggak ada ngajar jam di itu, saya hanya mengajar untuk materi-materi C2 misalkan. Tidak ada di C3 kalau untuk yang di kompetensinya. Ya enggak apa-apa, dibuat saja 1 KD saja. Kan ada spektrumnya, pasti kan ada ya, spektrum SMK itu pasti kan punya semua. Nanti untuk apa namanya, implementasinya nanti pinjam ke kelasnya teman atau dibuatkan media pembelajarannya, kemudian diminta tolong ke teman untuk menyampaikan bahan ajarnya Bapak Ibu semua. Sama seperti Pak Parno, sama Bu, saya juga seperti Pak Irfandi, belum pernah mengajar C2 dan C3, hanya pemrograman dasar saja. Oh ya, enggak apa-apa, dibuat saja, tetap dibuat, coba dicek keterhubungannya. Nah, nanti baru di pengajar lain untuk mengimplementasikannya. Ya, seperti Ibu Heri. Jadi videonya itu kayak video pembelajaran ya Bu, bukan video praktik pembelajaran, maksudnya hanya video tentang materinya saja gitu ya Bu? Iya. Materi yang terkait dengan KD yang Ibu angkat. Oke, jadi belum implementasi ya, bukan video implementasi pembelajaran. Oh, bukan. Ya. Video materi. Ya. Mungkin teman-teman itu yang nggak ngajar itu mungkin taunya itu kita prakteknya ke anak-anak, makanya pada bingung nggak ngajar Java, nggak ngajar Java. Bukan. Video yang yang ini itu video materi. Iya. Teman-teman mungkin apanya nganunya kayak gitu, pahamnya gitu, makanya. Oh iya. Oh baik Bu Heri. Soalnya kan gini Bu, saya kan juga PPG kan juga ada 2 versi. Kita medianya pakai hanya slide PPT, sama nanti videonya praktik pembelajaran. Jadi agak bingung makanya. Bukan. Kalau video yang kami maksud itu video ketika video materi untuk mengajarkan KD tersebut. Gitu. Seperti yang tadi Bu Dewi Rima, yang videonya Bu Dewi tadi kan dia menjelaskan terkait tentang objek, metode, kelas gitu ya Ibu ya. Terus habis itu beliau menjelaskan ini loh yang dimaksud metode dan sebagainya menggunakan OBS. Bukan video praktek pembelajaran, tapi video materi pembelajaran. Mungkin mungkin yang di apa namanya, bayangan kami itu yang namanya video itu berarti kita gitu loh. Bukan. PPT. Mungkin sebenarnya kayak PPT tapi dibuat video. Iya, gitu. Seperti PPT tapi dibuat video pembelajaran. Pak Irfandi, ya gimana Pak Irfandi? Berarti nggak ngajar ke siswanya Bu ya? Enggak, bukan video praktikumnya. Ya. Ini Bu, ini kan di laporannya itu kan tadi ada format penilaian.
Nah, kira-kira bagaimana menilai siswa tanpa harus prakteknya, Bu? Hanya menilai dari videonya. Iya, Itu. bukan begini Pak Irfan. Untuk media pembelajarannya, video pembelajaran mengajarkan ke peserta untuk materi yang Bapak Ibu berikan. Nah, terus kalau format 7-nya bagaimana format penilaiannya? Nah, kan contoh Pak Irfan contoh nggak ngajar nih, dititip ke saya. Saya ngajar Pak tentang kelas metode objek misalkan. Pak Irfan kebetulan membuat tentang KD itu misalkan. Kalau di CMO saya materinya nanti, ini saya contohkan yang tadi aja ya. Anggaplah Pak Irfan membuat KD untuk yang kelas metode objek. Selesai nih sampai ada bahan tayangnya, sampai bahan tayang berupa media pembelajaran itu tadi, saya sampaikan ke peserta didik. Nah, Pak Irfan juga sekalian nitip. Ketika nanti ada proyek kecil, Pak Irfan nitip aja untuk format penilaiannya ke saya. Nanti saya yang akan kasihkan ke peserta didik. Nah, nanti hasil yang dari peserta didik itu yang Bapak evaluasi, analisis untuk ininya. Iya. Oh, siap Bu, siap. Iya. Ya, makasih Bu ya. Oke, ya. Baik, ada lagi pertanyaannya? Ibu mau tanya. Boleh, ya Ibu Eva. Itu kan kalau jadwal sampai dengan tanggal 31. Nah, besok itu kan tanggal, Mas, kalau di sini sih libur ya Bu, karena cuti bersama. Tapi mungkin ini dikeladarin masih ada jadwalnya gitu kan, tanggal 29, 30, 31. Nah, tanggal 31-nya itu kan RTL. Sementara kan karena mungkin kemarin kami pada saat penyampaian dari Pak Yopi mungkin kadang terputus gitu kan Bu, koneksinya nggak stabil, kemudian mungkin kurang ada penekanan gitu, sehingga kami itu yang mestinya hari ini presentasi malah belum. Kemudian untuk tugas-tugasnya yang format 1 sampai 7 sebetulnya kami juga banyak yang belum memahami sesuai dengan apa yang diharapkan oleh balai gitu kan. Jadi untuk mengerjakan tugas pada format 1 dan 7 ini, kami diberi waktu itu sampai hari apa gitu Bu. Termasuk membuat media pembelajaran itu kan kemarin juga banyak yang kesulitan juga, karena kemarin menggunakan OBS itu ada yang tidak bisa diinstal, kemudian ada yang koneksinya putus-putus, sehingga kami tidak bisa mengikuti kegiatan dengan lancar gitu Bu, sehingga kami ada banyak yang tertinggal seperti itu. Kemudian menggunakan shortcut pun sama gitu, karena mungkin masing-masing daerah itu koneksinya tidak sama gitu, tidak semua stabil, sehingga kami tidak bisa mengikuti kegiatan dengan lancar seperti itu Bu, sehingga media pembelajarannya pun mungkin masih banyak yang belum selesai. Nah, padahal tanggal 31 sudah RTL. Nah, ini bagaimana kebijakan dari balai kaitannya dengan tugas-tugas yang harus kami lengkapi dari format 1 sampai 7, termasuk media pembelajaran, kemudian sampai dengan RTL. Itu seperti itu. Jadi kami ini yang memang meskipun daring seperti ini, tapi kan memang kami juga tugas-tugas sebagai pengajar itu juga tidak bisa ditinggal Bu, sehingga karena kegiatan kemarin beberapa hari ketika ada jadwal yang satu hari itu 2 jadwal, pagi itu dari balai, kemudian siang sampai sore dari Oracle, itu kan memang ya kita tidak bisa mengerjakan tugas secara maksimal karena kami juga tetap harus ngajar dan sebagainya seperti itu. Jadi kami mungkin mohon kebijaksanaan barangkali untuk waktu ini ya Bu ya, untuk kan sebetulnya yang terpenting adalah hasilnya optimal gitu ya Bu. Jadi mungkin bisa di apa ya, waktunya bisa dibuat yang sekiranya kami tuh mampu mengerjakan dengan sebaik-baiknya mungkin. Kalau misalkan harus secepat-cepatnya mungkin agak kurang baik mungkin hasilnya, karena kan memang ini kami semua itu mungkin banyak yang
tidak satu pemahaman dengan balai ini hari ini kok malah dikiranya kita itu apa ya, belajar di kelas seperti biasa gitu, tapi ternyata harus ada tugas presentasi seperti itu. Jadi mungkin untuk waktu bisa disampaikan kembali, dan mungkin ada penekanan, kadang-kadang kami itu apa ya, mungkin perlu diingatkan seperti itu Bu, mungkin oh ya progres tugas ini jangan lupa, mungkin seperti itu. Mohon maaf ya kadang-kadang kami ini ya karena tugasnya juga banyak nih Bapak Ibu, apa namanya, jadi mohon kebijaksanaan seperti itu supaya hasil yang bisa diberikan juga bisa sesuai dengan yang diharapkan oleh balai gitu. Terima kasih. Baik, baik Bu Eva, kita kan jadwalnya itu udah ditetapkan sampai tanggal 31. Nah, kalau untuk perpanjangan waktu, apakah memungkinkan untuk presentasinya? Sementara kami jawab kalau terkait perpanjangan waktu sepertinya sulit karena di kami itu begitu tutup kegiatan diklatnya Bapak Ibu, udah langsung jalan kegiatan diklat yang berikutnya. Begitu. Jadi tim kami itu istilahnya otomatis patokannya hanya jadwal itu. Nah, terus solusinya gimana nih Bu? Saya belum selesai. Kalau misalkan saya untuk media pembelajarannya belum bisa. Kalau misalkan harus disampaikan saat paparan. Oke. Untuk RTL itu perlu tanda tangan kepala sekolah, Bu. Untuk ini, untuk sampelnya. Itu nggak mungkin minta cepat-cepat, misalkan. Nah, berarti begini solusinya. Di format 1 sampai format 7, Bapak Ibu, itu pakai ilmu kira-kira aja, perkiraan. Jadi untuk yang KD itu format 1 sampai jabaran materi, insya Allah karena 1 KD mungkin bisa selesai ya 1 hari. Tapi kalau untuk yang untuk skenario pembelajaran atau implementasinya saya masih belum kebayang nih nanti ini berapa menitnya kayak gitu. Nah, sementara untuk berapa menit di storyline-nya, Bapak Ibu yang pakai ilmu kira-kira saja. Oh ya, saya menyampaikan salam misalkan. Salam sama penjelasan awal 1 menit cukup. Ini pasti kan udah terpatok ya kalau misalkan kita sudah biasa mengajar, insya Allah kita bisa memperkirakan waktu. Oh ya, untuk penjelasan awal, untuk penjelasan ketika materi atau contoh dari contoh kasus itu biasanya kayaknya cukup deh 5 menit, peserta didik 10 menit kayaknya selesai untuk melihat video misalkan. Nah, itu enggak apa-apa, pakai diperkirakan saja. Jadi untuk yang format 1, Bapak Ibu sekalipun pengennya bikin 1 semester, misalnya saya maunya 1 semester kayak gitu misalkan. Sementara ini selesaikan dalam 1 hari ini, cukup 1 KD saja. Cukup 1 KD saja, hubungkan dengan yang mereka 1 KD saja, terus kemudian untuk IPK-nya dan RPP-nya juga, Bu, kalau 1 KD itu nggak ada 1 kali tatap muka, hanya 2 kali, misalkan 4 kali 45 menit atau 4 jam, misalkan sekali ngajar itu kan 4 jam, Bu. Di situ ada penjelasan tentang kelas, metode, objek, bahkan sampai tipe data, itu masuknya ke 4 jam misalkan. Karena Ibu hanya mengajar di 1 KD itu, ini saya RPP-nya nggak sampai ini 1 kali pertemuan 4 jam. Saya ini kalau materi ini hanya disampaikan 2 kali 45 menit misalkan atau 2 jam pelajaran, ya dituliskan saja KD-nya KD untuk RPP-nya RPP untuk 1 KD. Oh ya, nanti dibuatnya seperti ini. Cukup untuk 1 KD aja enggak apa-apa. Menyesuaikan saja jamnya kira-kira. Nah, terus habis itu formatnya itu jadi yang pertama storyline, yang format ke-6 atau jabaran materinya nanti udah langsung dibayangkan aja. Format 6 dan format 7 itu kita pakai sistem membayangkan. Oh ya, kira-kira nanti akan saya buat segmen 1 seperti ini, pengenalan dan sebagainya dalam 2 jam pelajaran misalkan. Oh ya, sudah selesai. Yang ke-6. Yang ke-7, saya mau buat video, tapi videonya saya kan masih belum tahu berapa menitnya. Ya, pakai ilmu kira-kira aja. Oh ya, kira-kira sekian menit. Itu enggak apa-apa, karena kami maklumi terkait itu. Terus yang ketiga,
Yang terkait video pembelajarannya belum selesai, Bu. Misalkan saya baru menyelesaikan yang format 7, tapi ini video pembelajarannya belum selesai. Enggak apa-apa, video pembelajarannya nanti disusulkan. Biarpun setelah tanggal 31, nggak apa-apa, nanti langsung dijapri saja panitianya, Pak Heriman ya. Nanti Pak Heriman akan mendata kira-kira mana yang sudah masuk tugasnya atau belum. Kemudian setelah itu RTL-nya juga bukan media pembelajaran harus jadi dulu. Nanti baru kita bisa sampaikan ke kepala sekolah kami, terus kami baru bisa minta tanda tangan dan stempel ketika sudah jadi semua satu paket antara file ini dengan video pembelajarannya. Nggak apa-apa, Bu. Sampaikan saja ke Pak Heriman, nanti dijapri lagi, Pak Heriman, media pembelajaran saya selesai tanggal sekian. Terus kemudian RTL-nya baru bisa saya kumpulkan sehari setelah media pembelajaran. Saya selesainya tanggal 31, Pak Heriman, saya sanggupnya untuk yang media pembelajarannya. RTL-nya saya kumpulkan tanggal 1. Itu kan udah lewat kegiatan diklat kita. Nggak apa-apa, nanti panitia yang akan mengakomodir tugasnya Bapak Ibu. Nanti setelah selesai semua, harapannya itu nanti panitia yang akan menyampaikan ke seluruh tim pengajar dan kemudian menyampaikan ke pihak koordinator diklat, nanti baru bisa diumumkan untuk terkait sertifikatnya Bapak Ibu. Nah, prasyarat di kami ketika Bapak Ibu menyelesaikan dan sudah mempresentasikan, maka itu harapan kami itu Bapak Ibu mendapatkan sertifikat dari balai semua. Tapi ini kan dibalik, Bu, misalkan, tapi ini saya bisa presentasi, tapi untuk hasil media pembelajarannya nanti, ya enggak apa-apa. Jadi mungkin itu solusinya. Jadi tetap kita kita tetap pakai patokan jadwal sampai tanggal 31. Nah, terus di RTL itu kan ada di tanggal 31. Sebetulnya itu materi di hari terakhir itu adalah Bapak Ibu kita jelaskan kembali tentang seluruh format-formatnya, kemudian mengecek kembali sudah terlampir semua, terus baru Bapak Ibu masukkan tanggal. Karena Bapak Ibu tadi RTL-nya, iya saya paham untuk RTL itu, tapi saya belum bisa memasukkan tanggal karena masih belum selesai KD mana yang akan Bapak Ibu presentasikan misalkan. Ya enggak apa-apa, nanti kami tunggu untuk mengisi RTL-nya. Prinsipnya sih kita berada di rentang tanggal sampai 31 itu Bapak Ibu. Jadi nanti untuk besok makanya mungkin yang sudah siap-siap atau sudah siap duluan nanti silakan informasikan ke Pak Heriman. Pesertanya ada berapa Pak Heriman? 20 berapa? 25, Bu. Oh, pesertanya 25 orang. 25 orang bagi 3 berarti sekitar 889 ya Pak ya? Iya Pak, iya Bu, sekitar 8-9 orang per hari. Mungkin ada yang saya siapnya nanti atau lusa tanggal 30 misalkan, ya enggak apa-apa, minimal ada laporan ke Pak Heriman, nanti Pak Heriman coba membagi, tetap akan dibagi 8 orang, nanti kalau misalkan ada yang baku tukar, saling bertukar antar teman, enggak apa-apa nanti diinfokan mungkin di grup ya Pak Heriman. Iya Bu. Mungkin itu saja. Jadi kalau untuk pertemuan hari ini sambil nyicil sekarang juga enggak apa-apa, atau yang harusnya presentasi ternyata Bapak Ibu tadi sudah mencoba mengetik yang format satunya, terus mau dilihatkan ke saya dulu juga enggak apa-apa. Bu, ini saya sudah bikin, terus saya coba hubungkan dengan kurikulum industrinya, misalnya seperti ini, misalkan, ya enggak apa-apa. Nanti saya coba lihat untuk yang di format satunya, oh oke Ibu lanjut ke format 2 atau apa, sambil saya tunggu ini sampai jam berapa sih Pak Heriman? Sampai jam 12 ya? Mic-nya Pak, mic. Sampai setengah 12 Bu. Oh, sampai setengah 12. Ya, ini kan masih ada 45. Tapi iya, atau mungkin begini Bu, saya bagi nanti kelompoknya per hari per tiga kelompok, kemudian nanti peserta sendiri yang atur ke
sesama mereka kapan mereka mau maju gitu tukar-tukarnya. Jangan sampai juga pesertanya ada yang jangan sampai saya yang intervensi ngatur mereka untuk maju gitu Bu. Baik, mungkin Pak Ahirman bisa dipaparkan untuk Oh iya, Bu. Ibu Eva, maaf, tadi Iya, untuk yang Ibu. terkait solusinya Iya. paling itu aja ya Ibu Eva ya. Jadi media pembelajarannya Iya, Bu, terima selesai, kasih. kapan nanti disesuaikan. Ya. Iya, Bu. Jadi untuk video media pembelajaran kemudian RTL yang memang belum selesai masih bisa disusulkan seperti itu, Iya. nanti menghubungi Pak Hairiman itu ya Bu. Iya, Tetapi iya. tetap sesuai jadwal. Berarti nanti Presentasi mulai tetap. besok, nggih, baik, mulai besok tanggal 29.30 itu jadwalnya itu untuk presentasi ya Bu ya. Iya, 29, Ibu 30, Eva. 31 untuk presentasi yang format 1 sampai dengan 7. Iya. Iya Ibu Eva. Tanggal Oh, merah begitu. sebetulnya ya Pak Hairiman Baik. ya. Iya Bu, Terima kasih tanggal Bu. merah. Jadi kita tetap kerja ya Pak Hairiman. Iya. Oh iya. Jadi mungkin begini solusinya Bu, yang dipresentasikan besok itu format 1 sampai 7 ditambah FPL walaupun tidak ada media pembelajarannya dan belum ada tanda tangannya. Iya, Yang enggak ada apa-apa. ya, mungkin begitu saja solusinya Bu. Ya nanti kalau udah ketemu KD-nya baru bisa nentukan RTL-nya soalnya Mas. Jadi KD mana yang mau di ini baru dicek di prosem atau di protanya Bapak Ibu di sekolahnya, terus baru dicek oh ya KD ini masuk di bulan sekian itu baru bisa ditahu. Jadi mungkin sementara ini enggak apa-apa untuk yang KD-nya dulu. Silakan Pak Heriman mungkin bisa membagi ya di terus ini Bu, mungkin Bu karena sebenarnya saya lihat peserta juga kesulitan membaca format dari Pak Yopi kemarin yang di share ke saya. Mungkin format-format yang dijelaskan Ibu tadi bisa dikirim ke saya supaya langsung saya kirimkan ke peserta. Sebenarnya mereka juga butuh contoh yang jelas untuk tugas mereka besok. Jadi mungkin dengan adanya format yang sudah selesai contoh itu bisa mereka selesaikan juga secepat mungkin tugas-tugas mereka. Kemudian, ya Bu, untuk peserta saya akan bagikan setelah ini mungkin sejam setelah kita tutup, saya bagi kelasnya, kelompoknya akan saya bagi 3, kemudian saya share di grup. Peserta yang tidak bisa, artinya diusahakan saja sesuai dengan jadwal. Kalaupun ada yang tidak bisa maju, mungkin bisa koordinasi ke teman yang ada di grup untuk bisa saling tukar. Artinya para peserta sendirilah yang saling mengatur siapa yang maju duluan setelah dibagi kelompoknya. Jadi saya juga tidak perlu mengintervensi peserta, jangan sampai saya mendahulukan siapa gitu. Sampai di sini mungkin Pak Heriman, saya coba kirim ini yang punyanya Bu Enung itu kebetulan sama satu KD yang saya kirim. Kalau yang punya Pak Acep sepertinya tadi kebanyakan takut bingung ya. Jadi saya coba kirimkan yang punyanya Pak. Ini nanti mau di-share ke teman yang lain ya, Pak. Ke grup ya Pak Heriman ya. Iya Bu. Kebetulan ini punya Bu Enung itu beliaunya udah ditandatangankan semua oleh kepala sekolah. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu masih belum dapat yang itu enggak apa-apa. Enggak masalah kalau misalkan itu. Ini ada saya kirim. Mungkin untuk RTL-nya Bu yang ada tantangannya nanti setelah masuk sekolah Bu. Jadi setelah kegiatan saja baru dikirim Bu ya ke saya. Sebetulnya sekolah itu kan nggak libur ya Pak? Libur bersama. Oh enggak, maksudnya kalau ya libur sampai tanggal, maksudnya hari Senin atau hari apa minggu depan kan nggak libur. November ya kalau yang besok pasti libur. Iya, besok libur Bu, cuti bersama. Libur yang itu di sini memang libur Ibu, cuti bersama. Masuk aja belum tentu kepala sekolah pas BFO Bu. Kadang masuk iya, itu
sekolah WFH ngeten. Pas ya, pas WFO aja, waktu WFO nanti pas minggu-minggu 2 minggu kemudian, seminggu kemudian atau hari Senin ya kalau nggak salah. Hari apa sih masuk kita, Bu? Senin masuk. Anjir. Kalau di sini sama dengan hari Jumat itu cuti bersama, Bu. Jadi kepala sekolah kemungkinan tidak di sekolah. Jadi kami kesulitan meminta tanda tangan. Gimana itu? Ya nggak apa-apa, nanti dicoba. Ya pas ketemu aja, pas dapat nanti tanda tangannya baru dikirimkan, nggak apa-apa. Nyicil dulu media pembelajarannya, dikirim dulu ke Pak Heriman, baru RTL-nya itu nggak apa-apa. Iya. Ya. Yang penting format sama RTL-nya jadi dulu, Bu. Kalaupun tanda tangannya bisa menyusul pekan berikutnya, dikirim saja secepatnya ke saya. Nanti saya kumpulkan, kemudian saya rekap kembali untuk pertimbangan para pemateri menerbitkan sertifikat. Kemudian ada satu lagi, Bu, yang mau saya tanyakan, apakah peserta yang ikut semua kegiatan ini akan diikutkan untuk memperoleh sertifikat internasional dari Java? Apakah yang terbaik saja gitu? Harapannya Bapak Ibu nanti bisa diikutkan semua untuk yang Javanya itu Pak Herman, untuk yang nasionalnya itu harapannya bisa diikutkan semua. Oh, begitu selama ya, menyelesaikan seluruh tugas dari Oracle maupun dari tugas balai. Kemudian kalau yang bisa ikut untuk yang sertifikasi itu Pak, sepengetahuan saya waktu komunikasi dengan pihak Oracle itu minimal nilai eksamnya itu 70 kalau nggak salah ya. Minimal 70 grade-nya baru bisa diikutkan untuk yang sertifikasi internasionalnya itu Pak. Berarti kalau nilainya di bawah itu enggak ikut ya, Bu? Berarti potensi 25 orang ikut. Itu sebetulnya kemarin waktu komunikasi dengan pihak Oracle, prinsipnya bisa saja ikut, tetapi saran dari pihak Oracle itu adalah 70 Pak. Jadi kita pakai aturan standar itu Pak. Yang examnya yang di atas 70 ke atas bisa ikut semua. Saya rasa Bapak Ibu juga kayak kemarin itu Pak Hiriman pengalaman yang Adobe nilai maksimal nilai 700 ya. Jadi Bapak Ibu kemudian ikut, alhamdulillah kemarin lulus, hampir semuanya lulus. Setengah lebih lah lulus untuk yang sertifikasi internasionalnya Adobe yang Adobe Certified Association. Nah, itu lulus. Nah, kalau untuk yang Oracle ini kan baru akan dilaksanakan sertifikasinya nanti setelah selesai semua angkatan Pak Heriman. Jadi 4 angkatan kita menunggu dulu semuanya. Tapi kalau prasyarat nilainya examnya 70 minimal kemarin. Ya. Gitu ya, Bu. Pak, file formatnya sudah sampai ya ke Bapak ya? Iya, Bu. Saya sudah kirim juga barusan. Barusan para peserta saya kirimkan ke grup itu format 1 sampai 7 termasuk juga RTL yang bisa Bapak Ibu contoh. Mudah-mudahan dengan contoh ini bisa terselesaikan tugasnya besok, yang presentasi besok dan 3 hari ke depan. Kemudian saya sendiri berharap para peserta bisa memaksimalkan kegiatan ini, karena kami panitia berharap bahwa seluruh peserta bisa ikut dalam ujian sertifikat internasional yang akan diselenggarakan juga oleh Oracle. Begitu mungkin. Masih ada pertanyaan mungkin, Bu? Kalau misalnya tidak ada lagi, mungkin bisa kita, atau masih ada dari peserta mungkin yang ingin bertanya atau butuh penjelasan lagi? Amin. Jadi 1 jam setelah ini saya bagikan kelompoknya. Saya harap besok para peserta sudah bisa mempresentasikan formatnya dari format 1 sampai 7, mungkin juga sekalian dengan RTL-nya.
Kalau memang belum selesai tanda tangannya bisa nanti menyusul ke depan. Saya harap para peserta bisa memaksimalkan ini karena semua tugas yang Bapak Ibu kumpulkan ke kami itu akan menjadi bahan pertimbangan untuk kegiatan kita yang berikutnya. Dengan selesainya semua tugas-tugas Ibu, kehadiran Ibu yang bagus, Bapak Ibu yang bagus, itu akan memberikan pertimbangan yang dalam bagi kami untuk meneruskan Ibu ke ujian internasional Oracle. Bagaimana Bu Novi? Ya, kalau memang dirasa cukup, ya kalau memang udah dirasa cukup, apa berarti hari ini untuk agenda presentasi proyek baru bisa mulai besok ya Pak Heriman ya? Iya Bu, mungkin besok baru bisa kita mulai Bu. Ya. Itulah tadi rangkaian materi yang disampaikan narasumber kita terkait format 1 sampai 7 dan RTL. Saya harap para peserta bisa menyelesaikan tugasnya besok. Kalaupun ada kesalahan dari kami dalam pertemuan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami berharap para peserta besok sudah bisa mulai persentase. Karena penjelasan dari narasumber kami, saya pikir sudah cukup jelas. Sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Bapak Ibu. Terima kasih semua. Bisa diaktifkan dulu Bapak Ibu kameranya. Saya mau ambil dokumentase gitu. Semua peserta mungkin bisa diaktifkan kameranya sebelum kita akhiri. Ya, diaktifkan ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu semua atas partisipasinya. Pak Heriman, saya mohon izin live meeting ya. Ya Bu, makasih banyak Bu. Ya Kak, nanti saya yang tutup roomnya Kak. Saya tunggu semua keluar dulu, baru saya tutup. Tadi saya sudah record dari awal sampai akhir, tapi saya taruhnya di cloud. Aman-aman. Oke. Answer.
Aduh, cari apa ya? Dua 29, 30, 31. Satu, dua, tiga. Satu sampai dua kali untuk yang pertama. Saya end mic adik.